Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan hidup sampai dengan maghrib saat ini, saat sementara saudara-saudari, sahabat-sahabat kita, sebagian dari kalangan manusia yang hidup di bumi telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadaan ajalnya. Kita masih diberikan kesempatan hidup. Alhamdulillah, di antara sekian hamba Allah yang masih hidup, kita yang masih diberikan kesempatan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga iman ini bisa kita jaga sampai kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat sementara orang berjuang mendapatkan hidayah, justru ada sebagian orang yang menukar imannya dengan murahnya kehidupan dunia. Selalulah bermohon kepada Allah untuk dikuatkan diri kita, dan juga kita mendoakan orang lain yang lemah imannya semoga dikuatkan, yang belum beriman semoga diberikan hidayah, sehingga dengan itu kita sebarkan cinta, kedamaian, dan kita bisa bersama mereka di surga. Mungkin ada teman-teman kita belajar bersama, kerja bersama, olahraga bersama, tetangga kita belum memiliki iman, kita doakan, ya Allah, mereka kawan kami, tetangga kami, kerabat kami bersama di dunia, jangan pisahkan di akhirat. Alhamdulillah, di antara sekian orang beriman, kita yang masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk membuktikan iman itu dengan mengerjakan amal saleh. Karena kalimat iman dalam Al-Quran itu selalu membutuhkan pembuktian. Iman selalu membutuhkan pembuktian. Dan bukti dari iman adalah amal saleh. Karena itu senantiasa di dalam Al-Quran kalimat-kalimat iman disandingkan dengan amal saleh. Quran surah 103 Al-Asr misalnya, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Ada detilnya. Dan di antara sekian detil amal soleh itu ada yang sifatnya ritual, seperti sholat. Kalimat iman pertama disebutkan di Al-Baqarah ayat ketiga dan bersanding dengan sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Ada yang bentuknya puasa. Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Demikian kata Allah, orang beriman pun bukan sekedar rajin menunaikan ibadah ritual, tapi tampak juga pada kemuliaan nilai sosialnya. Hubungan sosialnya baik. Karena ada orang yang ritualnya kelihatan bagus, tapi sosialnya bermasalah. Maka itu pun dinilai lemah imannya. Karena itu ada jenis yang kedua dari ahli iman, yaitu orang-orang yang mampu menampilkan amalan-amalan saleh dalam wujud ibadah sosial. Misalnya kita lihat di Quran misalnya, ada Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Quran surah ke-49 ayat 11 sampai 12. Saat berhubungan dengan orang lain, kata Allah katakan yang baik-baik. Jangan saling mencela, jangan saling menghina, jangan berkata kotor. Kalimat larangan ini dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hei orang-orang yang masih merasa beriman, jangan saling mencela. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hei orang-orang beriman, lisan orang beriman itu tidak akan terjebak pada gosip. Jangan bicarakan keburukan orang, jangan gunjingkan orang lain. Jadi kalau kita merasa beriman, maka iman kita mendorong kepada amal saleh. Amal saleh itu punya dua dimensi. Dimensi spiritual, bentuknya ibadah ritual, terhubung kepada garis vertikal. Kemudian yang kedua dimensi sosial, terhubung pada garis horizontal. Inilah keseimbangannya. Jadi kalau ada orang bagus kemudian ibadah vertikalnya, ibadah ritual, tapi kurang bagus sisi horizontalnya, maka ada yang kurang sempurna dalam ibadahnya. Sebaliknya, kalau bagus sisi horizontalnya, tapi buruk ibadah vertikalnya, maka ini pun ada yang lemah dalam ibadahnya. Kalau ini sudah terkumpul amal solehnya, baik sifatnya ritual atau sosial, itulah yang menjadikan kita punya bekal untuk ke surga. Di kalimat soleh itu yang menjadikan amal bisa dibawa sampai ke surga. Kalau cuma amal saja tanpa soleh, nggak akan nyampe ke surga. Karena itu ketika Allah memperkenalkan kalimat surga pertama di bumi, perhatikan baik-baik kalimatnya, diperdengarkan kepada makhluk di bumi, maka disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25. Allah sampaikan melalui lisan Rasulullah SAW, turun kemudian Al-Quran disampaikan melalui lisan Nabi. Perhatikan kalimatnya. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا إِمَانْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Amal saleh. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Kata Allah, saya berikan kabar gembira. Muhammad sampaikan kepada umatmu seluruhnya. Berikan kabar gembira. Saya sudah siapkan surga dengan segala kenikmatan yang sangat indah. Sungai-sungai mengalir di dalamnya. Bahkan kamu nggak susah lagi, pengen apapun langsung ada. Langsung ada.
Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qablu. Yang hebat wa utubihi mutasyabiha. Semua yang dipengenin ada, bentuknya, sifatnya sesuai yang diharapkan, dibayangkan, enggak susah. Yang hebat ada yang sambil bertelekan, muttaqiina fiha 'alal araik. Sambil tiduran pengen anggur, gak bayangin anggur, sering muncul. Dan ada di antara mereka yang pernah hidup di dunia belum mendapatinya. Belum dapat, begitu masuk surga kepikiran langsung ada. Ada malam-malam pengen ngaji ke Salman. Begitu mau lewat tuh, ada buah durian tuh harum rasanya. Bentuknya sempurna terlihatnya. Mau mampir, bukan karena nggak bisa, sudah uang nggak ada, kesempatan nggak punya. Akhirnya modalnya tawakal aja gitu kan. Maka dia datang ke majelis ilmu, Masya Allah. Begitu sampai ke majelis ilmu belajar, nyatet. Keluar dari majelis masih mikirin durian, meninggal. Begitu wafat kemudian Allahu Akbar. Dihisab masuk surga. Masuk surga kepikiran, ya Allah durian Salman. Celing. Ada. Wa utubihi mutasyabiha. Tapi poinnya amal saleh. Pertanyaannya, sampai dengan detik ini di malam ini, berapa banyak amal soleh yang sudah kita kumpulkan, terkhusus bagi Anda yang bercita-cita untuk ke surga. Duhai yang merindukan surga, berapa banyak bekal surga yang telah Anda kumpulkan sampai dengan saat ini? Jangan-jangan, maaf, Anda merindukan surga, tapi amalan Anda baru terbatas pada amalan dunia. Karena soleh itu melekat pada semua aktivitas kita. Terkhusus barangkali karena sekarang saya ada di lingkungan kampus, saya niatkan pula kepada semua stakeholder yang ada di kampus ini, termasuk mahasiswa-mahasiswinya. Ayo, jangan cuma sekedar belajar. Kalau cuma belajar, jangankan Anda, yang di luar pun yang belum beriman pada serius juga. Saya baru pulang dari Australia. Saya kunjungi kampus yang favorit di sana, ada Melbourne University, ada beberapa yang lain. Serius banget. Serius belajarnya, fasilitasnya serius. Tapi tidak menjadi amal soleh ketika tidak ada iman dalam pembelajarannya. Ya, tolong maksimalkan kesempatan Anda. Sambil belajar, iman Anda tuh dorong untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak ada ceritanya pelajar beriman di masa lalu yang tidak serius dalam pelajarannya. Bahkan Allah turunkan langsung ayat-ayat yang menuntun kita bagaimana cara belajar dengan benar. Perhatikan semua sahabat di masa Nabi. Tabi'in yang jadi para cendekiawan di masanya. Jadi ulama, jadi tokoh. Baik di bidang agama ataupun di bidang umum. Semuanya serius. Kata Allah, gak ada orang beriman belajar kecuali mempelajari sampai paham. Lihat tafaqahu fid din. Jadi bukan cuma datang, ngisi absen, duduk paling belakang, kadang-kadang ngantuk, tidur, gak pernah nanya, pulang. Begitu dekat ujian, baru sistem SKS diterapkan. Ya, sistem kebut semalam, sistem kebut sejam, pinjam catatan teman, kopi, dia, tidak demikian. Ya, pelajar beriman tidak begitu. Dan Anda petakan sampai dengan 4-5 tahun ke depan, apa yang Anda kerjakan di sini? Minimal hafalkan Quran. Hafalkan Quran. Datang sehari satu ayat, 5 tahun. Anda di wisuda bukan hanya sebatas pelajar dengan IPK 4,0 itu. Tapi Anda pun mendapat status sebagai hafizul Qur'anil Karim. Demi Allah saya katakan, begitu Anda mendapati itu semua, Anda akan dimuliakan bukan cuma oleh orang dunia. Penduduk langit pun akan menghormati Anda. Naikkan update status Anda. Berikan yang terbaik. Dan jangan khianati orang tua Anda. Karena mereka pun malam-malam hari bermohon kepada Allah. Keringat darah mereka, bekerja mereka. Perhatikan Bapak Al-Bukhari di ujung sana. Ujung bagian Sumatera di Aceh, bagaimana menyekolahkan putrinya Rini ke UIN Ar-Raniri dengan luar biasanya, banting tulangnya macam-macamnya. Lalu diarahkan anaknya untuk belajar dengan serius sampai ketika lulusnya, bahkan sampai datang ke wisidanya untuk mengambil bagian dari syahadatnya. Syahadah, ijazahnya, sertifikatnya. Kalau Anda masih berpikir untuk malas-malasan dalam kuliah, coba tengoklah orang-orang yang serius di antara para ayah dan ibu yang mendoakan anak-anaknya.